BMKG beberapa waktu lalu menyebut wilayah Jawa Timur berpotensi terjadi gempa. Untuk kesekian kalinya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara meletus. Erupsi Gunung Merapi kembali terjadi pada Kamis pagi dengan meluncurkan awan panas. Wilayah Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik yang menjadikannya rawan terkena bencana alam. Dampak bencana alam yang dialami oleh masyarakat yaitu kehilangan dan kematian ternak akibat dari kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan evakuasi ternak. Saat terjadi bencana, masyarakat hanya melakukan evakuasi untuk dirinya sendiri, tidak melakukan evakuasi untuk ternaknya. Sehingga ternak yang ditinggalkan akan mati satu persatu. Sistem evakuasi ternak jelas diperlukan untuk menurunkan biaya kerugian yang besar dari bencana alam. Ternak sapi memiliki ciri biometrik pada moncong menyerupai sidik jari pada manusia. Sidik moncong tersebut berpotensi dikembangkan untuk mendata ternak sapi sehingga sapi telah memiliki data saat dia dilahirkan. Selain permasalahan evakuasi ternak saat bencana alam, saat ini permasalahan global yaitu emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor pertanian juga penting untuk dituntaskan. Berdasarkan hal tersebut, kami mempersembahkan gagasan futuristik konstruktif yaitu kawasan konservasi terintegrasi sistem pertanian organik sebagai mitigasi ternak saat bencana alam berbasis pengenalan identitas sidik moncong. Realisasi gagasan diawali dengan pendataan identitas ternak di daerah rawan bencana berbasis scanning moncong sapi. Peternak menginput data identitas pemilik dan ternak melalui aplikasi smartphone. Selanjutnya pada aplikasi diarahkan untuk scan moncong sapi. Pembuatan alat yang digunakan dalam membuat scanner moncong sapi adalah Arduino Uno dengan metode knife bias sebagai microcontroller yang menerima data dari sensor dan dihubungkan ke aplikasi smartphone. Scanner moncong sapi dibuat dengan menggunakan tipe FBM10A. Data yang telah diinput akan secara otomatis masuk ke dalam database yang telah disediakan sehingga menghasilkan nomor registrasi ternak. Semua data tersebut bertujuan untuk memudahkan evakuasi ternak saat terjadi bencana alam. Saat terjadi bencana, ternak akan dievakuasi ke kawasan konservasi yang dibangun di areal rawan bencana. Kawasan yang dibangun memiliki konsep di mana berbagai jenis tanaman tumbuh di kawasan tersebut dan mampu hidup berdampingan dengan ternak. Kawasan dilengkapi sensor dalam tanah menggunakan soil moisture sensor untuk mendeteksi kelembaban tanah, serta sensor TCS3200 untuk mendeteksi kesuburan tanah melalui indikator RGB yang juga terhubung ke smartphone. Tindakan ini dapat menekan penggunaan pestisida, pupuk, dan air secara berlebih di sektor pertanian, sehingga dapat menekan emisi gas rumah kaca. Kawasan konservasi juga dilengkapi drone yang digunakan sebagai pengawas kawasan. Tanaman yang ditanam dalam kawasan berupa pepohonan, tanaman pangan, dan tanaman pakan. Saat ada bencana alam atau peringatan dini bencana, ternak akan langsung dipindahkan ke kawasan konservasi menggunakan alat transportasi milik peternak atau milik pemerintah. Ternak yang hidup pada kawasan akan terjamin kehidupannya karena tersedianya sumber pakan, sumber air minum, dan tempat beristirahat, serta adanya kondisi yang sesuai dengan habitat asli mereka. Di sisi lain, ternak tidak akan mengganggu aktivitas tanaman pangan karena adanya pembatas. Pintu masuk kawasan konservasi terdapat 3 yang terletak pada bagian kiri, tengah, dan kanan dari kawasan konservasi.
Pintu masuk dilengkapi kamera pengawas dan sensor untuk menghitung jumlah ternak yang masuk kawasan konservasi. Inovasi ini akan menjamin animal welfare pada ternak, sehingga ternak tidak dibiarkan mati tidak terawat. Saat bencana usai, peternak akan mengambil ternaknya di kawasan konservasi dengan membawa identitas diri dan identitas ternak pada aplikasi. Saat keluar dari kawasan konservasi, ternak akan melewati ruang scanning moncong untuk identifikasi ternak yang dibawa keluar dari lahan konservasi. Ternak yang telah diidentifikasi identitas dan pemiliknya selanjutnya dapat dibawa keluar dari lahan konservasi dan dipelihara kembali oleh pemiliknya. Gagasan ini dapat mewujudkan Sustainable Development Goals poin ke-13, Climate Action, dengan bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, serta poin ke-15, Life on Land, yaitu melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Gagasan futuristik ini akan terwujud berkat dukungan pemerintah dalam pembuatan kawasan dan peternak dalam kesadaran akan mendata ternak untuk menekan kerugian akibat kematian ternak saat terjadi bencana.